menjelaskan materi mengenai bab kematian. Pembahasan pertama yaitu pentingnya mengingat kematian. Semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajalnya atas izin Allah, takdir dan ketetapannya. Siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati meski tanpa sebab, dan siapapun yang dikehendaki tetap hidup pasti akan hidup, dan sebab apapun yang datang menghampiri tidak akan membahayakan yang bersangkutan sebelum ajalnya tiba, karena Allah Ta'ala telah menetapkan dan menakdirkannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Mengingat kematian akan menimbulkan rasa khawatir di dunia yang fana, karena kita akan menuju negeri akhirat yang abadi. Kematian tidak mengenal usia, waktu, ataupun penyakit tertentu, agar setiap orang mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Manusia tidak pernah lepas dari kondisi lapang dan sempit, sehingga dengan mengingat kematian, maka manusia tidak akan terlena ataupun berputus asa dari takdir. Manusia yang mengingat kematian akan dimuliakan dalam 3 hal, yaitu segera bertobat, hati yang qanaah, dan giat ibadah. Pembahasan yang kedua, proses kematian atau sakaratul maut. Setiap kematian akan diawali proses yang menyakitkan. Kita mengenalnya dengan sakaratul maut. Ustadz Said Ba'umar menjelaskan sakaratul maut adalah peristiwa dahsyat yang akan dialami setiap manusia. Peristiwa yang begitu menyakitkan hingga ruh tak lagi berada di jasad kita. Kematian akan menghadang setiap manusia. Proses tercabutnya nyawa manusia akan diawali dengan detik-detik menegangkan lagi menyakitkan. Peristiwa ini dikenal sebagai sakaratul maut. Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan pada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika sakaratul maut datang kepada setiap manusia, pasti malaikat berkata kepadanya, inilah kematian yang dahulu senantiasa kamu hindari. Quran Surat Qaf ayat 19. Pembahasan yang berikutnya, persiapan menghadapi kematian. Kematian merupakan hal yang pasti, meski tak seorang pun tahu kapan datangnya. Nabi Muhammad SAW menyebut orang yang mempersiapkan dirinya untuk bekal kehidupan setelah mati sebagai orang cerdas. Sebaliknya, orang yang tenggelam dalam nafsu duniawi disebut Nabi sebagai orang yang lemah. Dunia sesungguhnya hanyalah tempat kita menanam bekal menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Apa yang akan kita terima di akhirat merupakan hasil dari apa yang kita tanam di dunia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berpesan agar kita mempersiapkan kematian kita dengan cara pertama, mengerjakan amal-amal soleh. Allah memberikan 2 syarat bagi siapapun yang berharap bertemu dengannya di surga, yaitu beramal soleh dan meninggalkan kesyirikan. Dalam sebuah firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan yang artinya, barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal soleh dan janganlah menyekutukan ibadah terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Amal soleh yang dimaksud dalam ayat di atas adalah segala bentuk perbuatan baik yang steril dari riya, pamer, dan sesuai dengan tuntutan syariat. Yang kedua, menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Sebagaimana mengerjakan amal soleh, yang tidak kalah penting adalah menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Yang dimaksud perbuatan tercela meliputi keharaman dan kemakruhan,
Meninggalkan keharaman adalah wajib, sedangkan meninggalkan kemaksiatan adalah sunnah. Demikian pula dianjurkan untuk meminimalisasi perkara mubah yang tidak ada manfaatnya. Para ulama syalaf sangat berhati-hati menjaga dirinya dari perbuatan tercela. Bagi mereka yang alijin, tidak hanya meninggalkan keharaman dan kemakruhan, namun perkara-perkara mubah yang dapat melalaikan. Sebab perbuatan maksiat akan menciptakan noda hitam di hati sehingga menjadikannya keras, enggan menerima kebenaran dan malas beribadah. Yang ketiga, segeralah bertobat. Tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan dan dosa. Kesalahan adalah hal yang wajar bagi manusia. Yang bermasalah adalah membiarkan diri berlarut-larut dalam perbuatan dosa. Kematian yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya menuntut seorang manusia agar segera bertobat setiap kali melakukan dosa untuk menghindari akhir yang buruk dalam perjalanan hidupnya. Syu'ul khotimah. Agama menekankan untuk senantiasa memperbarui tobat dari segala perbuatan maksiat. Syekh Ahmad Al-Dardiri berkata yang artinya, perbaruilah tobat karena beberapa dosa. Janganlah merasa putus asa dari rahmat Allah yang Maha Pengampun. Syekh Ahmad Al-Dardiri, Manjuma Al-Khalidah Al-Baihiyah. Demikian pembahasan mengenai bab keempat.